Hai co-friends, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa menggunakan konsep dari fluida statis nih teman-teman nih. Nah, kita memiliki soal seperti berikut. Nah, ada benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan dengan minyak nih, dengan volumenya itu berbeda-beda, dan sisanya berada di atas permukaan minyaknya. Nah, diketahui ada massa jenis minyaknya yaitu 0,8 gram per cm kubik. Nah, ini kita tuliskan ya teman-teman ya. Berarti massa jenis minyak atau rho ya, kita misalkan dengan rho M ya. Nah, rho minyak dia itu adalah 0,8 gram per cm kubik. Nah, sekarang kita diminta untuk berapa sih massa jenis bendanya nih. Berarti kita tuliskan dia adalah rho B-nya berapa ya teman-teman ya. Nah, pertama-tama kita bisa menggambarkan terlebih dahulu nih teman-teman nih mengenai situasi yang terjadi di dalam soal ini. Nah, bisa kita gambarkan kurang lebih sebagai berikut nih teman-teman. Nah, jadi si benda ini dia anggap aja dia adalah bendanya yang dia itu terapung di atas permukaan air ya teman-teman ya. Nah, terus ada dilapisi dengan minyak nih di atas airnya. Nah, terus diketahui juga bahwa yang di air dia itu ada 40% ya teman-teman ya. Nah, berarti ini kita buat garis batasnya. Nah, yang di sini berarti adalah 40% si kotaknya atau si bendanya. Terus yang ada di minyaknya itu ada 30% teman-teman. Nah, 30%. Nah, sekarang berarti sisanya yang di atas permukaan air dia tuh ada 30% juga ya. Karena kan biar 100% ya teman-teman ya. Nah, sekarang jika kita tinjau kan si benda ini dia kan dalam keadaan terapung ya teman-teman ya. Nah, sehingga kalau terapung itu berarti kan dia gaya yang mengarah ke atas itu dia kan akan sama dengan gaya yang arahnya ke bawah ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita harus meninjau terlebih dahulu nih teman-teman nih mengenai si gaya-gaya apa saja yang bekerja dalam sistem ini. Nah, pertama-tama kan kita sudah mengetahui ya bahwa seluruh benda itu dia kan pasti akan tertarik ke arah pusat bumi ya teman-teman ya. Nah, gaya yang menarik ke arah pusat bumi itu dinamakan sebagai gaya berat ya teman-teman ya. Nah, sehingga yang di sini diagram gayanya bisa kita gambarkan ada gaya yang mengarah ke bawah atau ke pusat buminya. Seperti ini teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan si gaya beratnya. Nah, gaya beratnya berarti kan dia simbolnya adalah W atau weight berarti W. Nah, berarti kita simbolkan lagi dia adalah WB ya, atau gaya berat si bendanya atau si kotaknya. Nah, sekarang supaya si benda ini terapung kan dia harus ada gaya yang arahnya ke atas ya untuk mengimbangi si gaya berat ini. Nah, gaya yang ke arah atas itu, nah ini kan ada fluida. Nah, dia itu dinamakan sebagai gaya Archimedes teman-teman atau gaya apung pada suatu fluida. Nah, berarti dia ini ada gaya yang mengarah ke atas nih teman-teman nih. Nah, dia namanya adalah gaya Archimedes atau Fa ya simbolnya ya teman-teman ya. Nah, berarti supaya si benda ini terapung kan kita mengetahui bahwa yang atas ini dia tuh nilainya harus sama kayak yang bawah. Jadi dia bisa kayak terapung itu tidak ke atas ataupun tidak ke bawah. Nah, berarti nilai si gaya Archimedes totalnya ini atau Fa dia itu harus sama dengan gaya berat si bendanya atau WB ya teman-teman ya. Nah, sekarang kan ini ada dua fluida ya mempengaruhi si kotak ini teman-teman. Nah, berarti si gaya Archimedes ini bisa kita uraikan dia itu ada dua ya teman-teman ya. Ada yang dari air dan ada yang dari minyak. Nah, ini jika kita jabarkan dia menjadi ini berarti FAA atau gaya apung si air ditambah dengan FAM ya teman-teman ya. Nah, ini adalah gaya apung si minyak yaitu harus sama dengan gaya berat si bendanya teman-teman. Nah, sekarang buat si gaya Archimedes itu kan kita sudah mengetahui ya bahwa kalau gaya Archimedes atau gaya apung dia itu kan rumusnya adalah rho atau massa jenis dikalikan dengan V atau volume benda yang tercelupkan terus dikalikan dengan percepatan gravitasi ya teman-teman ya atau G. Nah, berarti tinggal kita tuliskan aja nih, oh ini untuk yang air dan untuk yang minyak. Berarti jika kita tuliskan dulu yang air dia menjadi rho A terus dikalikan dengan VA dan dikalikan dengan percepatan gravitasi ya teman-teman ya. Nah, terus ini ditambah dengan ini berarti rho M terus Vm ini atau volume minyak yang tercelupkan si bendanya terus dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nah, kalau si gaya berat ini kan kita tahu bahwa dia rumusnya adalah M dikalikan dengan G ya teman-teman ya atau massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nah, berarti kita tuliskan dia adalah MB atau massa si bendanya terus dikalikan dengan gravitasi teman-teman. Nah, kan kita sudah memiliki semua komponen gravitasi ada 1, 2, dan 3. Nah, berarti kita bisa bagi nih semuanya dengan gravitasi atau G. Berarti si gravitasi ini dia bisa kita coret ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara kita menemukan si massa jenis benda ini? Nah, di persamaan ini kan dia cuma ada massa bendanya aja ya atau MB ya. Nah, tapi kita juga sudah mengetahui bahwa didapat dari rumus massa jenis benda yaitu
massa per volume. Nah, kita bisa dapat bahwa si massa ini dia itu merupakan massa jenis benda dikaitkan dengan volumenya ya teman-teman ya. Nah, berarti kalau ini buat si benda, ya tinggal kita tambahkan aja deh yang buat si B-nya. Berarti dia adalah rho A, VA, terus ditambah dengan rho M, VM, terus dia akan sama dengan rho si bendanya dikaitkan dengan V si bendanya ya teman-teman ya. Nah, sekarang si VA sama VM-nya apa? Nah, kita tinggal lihat aja nih kan kalau si VA itu volume benda yang tercelup di dalam air, dia kan adalah 40% dari si volume total benda ya teman-teman ya. Nah, 40% dia tuh kan akan sama dengan 0,4 ya. Nah, berarti dia tuh akan sama dengan 0,4 terus VB atau volume benda keseluruhannya terus dikaitkan dengan rho A ya teman-teman ya, atau massa jenis air. Nah, ini ditambah dengan rho M. Nah, sekarang ini dia hanya 30% ya. Nah, berarti ini 0,3 VB. Nah, dia akan sama dengan rho B dikaitkan dengan VB. Nah, ini kan semua sudah memiliki VB semua ya. Berarti sama, bisa kita coret, coret, dan coret. Nah, berarti buat si massa jenis bendanya dia itu akan sama dengan 0,4 massa jenis si air ditambah dengan 0,3 massa jenis si minyak. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja nih nilainya nih. Ini berarti 0,4. Nah, buat massa jenis air dia itu adalah 1 gram per cm kubik ya teman-teman ya. Ini adalah 1 gram per cm kubik. Berarti tinggal kita substitusikan aja, dikalikan dengan 1 ditambah dengan 0,3 dikalikan dengan 0,8. Nah, ini berarti kan 0,4 ditambah dengan 0,24 ya teman-teman ya. Nah, berarti hasilnya adalah 0,64 dan satuannya adalah gram per cm kubik ya teman-teman ya. Nah, jadi inilah jawaban untuk soal berikut. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di soal berikutnya.